Bayangkan jika setiap ayat dalam Al-Fatihah bukan sekadar doa, tapi kunci rahasia yang menyatu dengan tubuh manusia. Syekh Siti Jenar pernah mengungkap bahwa surah ini bukan hanya bacaan, tapi memiliki getaran energi yang langsung terhubung ke titik-titik spiritual dalam diri kita. Apa maksudnya? Dan bagaimana kedudukan Al-Fatihah dalam tubuh manusia menurut ajaran mistiknya? Bersiaplah, karena tafsir ini bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Angin berhembus pelan di antara dedaunan, membawa bisikan sunyi dari hutan yang mengelilingi sebuah padepokan tua. Malam itu, langit tampak bersih, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan seakan menjadi saksi dari sebuah pembicaraan yang tak biasa. Di tengah padepokan yang diterangi cahaya lampu minyak, duduklah seorang lelaki tua dengan sorban lusuh, tatapannya tajam namun penuh ketenangan. Dialah seorang murid yang telah lama mencari hakikat sejati dari kehidupan. Di hadapannya, seorang guru bersila di atas tikar pandan, mengenakan jubah putih yang telah usang dimakan waktu. Wajahnya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan, meskipun usia telah mengukir garis-garis di kulitnya. Dialah seorang sufi yang dikenal dengan ajaran-ajaran yang tak lazim, ajaran yang seringkali dianggap menyesatkan oleh banyak ulama. Namun bagi mereka yang haus akan makrifat, ia adalah samudra luas yang menyimpan kebijaksanaan yang sulit ditemukan. Guru, aku telah membaca Al-Fatihah sejak kecil, ujar murid itu dengan suara ragu. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bacaan harian. Apa benar surat ini menyimpan rahasia yang melampaui batas akal manusia? Sang guru mengangkat kepalanya, menatap muridnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan. Nak, ia adalah kunci, pintu menuju pemahaman hakiki tentang manusia dan semesta. Setiap ayatnya adalah pantulan dari diri kita sendiri, dari jasad hingga ruh. Jika kau mampu membacanya bukan hanya dengan bibirmu, tetapi dengan hatimu, maka kau akan memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Murid itu mengernyitkan dahi, merasa semakin penasaran. Apa maksudnya? Guru, bagaimana mungkin sebuah surat suci bisa menggambarkan tubuh manusia? Sang guru tersenyum tipis. Apakah kau siap mendengarkan kebenaran yang tak semua orang sanggup menerimanya? Murid itu menelan ludah, lalu mengangguk dengan penuh tekad. Sang guru menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam. Dengarlah baik-baik. Al-Fatihah bukan hanya doa, ia adalah peta. Ia menjelaskan hubungan antara manusia dan penciptanya, tetapi lebih dari itu, ia juga menjelaskan tubuhmu sendiri, bagian-bagian yang selama ini kau anggap hanya sekadar daging dan tulang. Dalam setiap ayatnya, tersimpan rahasia yang menyambungkan langit dan bumi, antara makrokosmos dan mikrokosmos. Murid itu merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia akan dibawa masuk ke dalam dunia yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Sang guru kemudian menatap lurus ke matanya. Aku akan membawamu dalam perjalanan ini, satu persatu, hingga kau memahami di mana letak Al-Fatihah dalam tubuhmu sendiri. Namun ingat, perjalanan ini bukan untuk mereka yang takut kehilangan dunia. Angin kembali berhembus, membawa bisikan gaib yang tak dapat dimengerti. Malam itu, sebuah rahasia mulai terbuka, dan murid itu merasa ia tak akan pernah sama lagi setelah mendengarnya. Malam semakin larut, tetapi murid itu tak merasakan kantuk sedikit pun. Kata-kata sang guru terus berputar dalam kepalanya, seolah menjadi bisikan gaib yang menuntunnya ke dalam pemahaman yang lebih dalam. Sang guru masih duduk bersila, menatap langit yang bertabur bintang. Dengarlah baik-baik, nak, ucapnya perlahan. Manusia bukan sekadar makhluk yang hidup di atas bumi. Tubuhmu adalah bayangan dari semesta ini. Apa yang ada di luar, ada pula di dalam dirimu. Apa yang ada di atas, ada pula di bawah. Murid itu mengernyitkan dahi. Maksud guru, tubuh manusia adalah cerminan dari alam semesta. Sang guru tersenyum tipis, lalu mengangguk. Tepat sekali. Itulah yang disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam raya yang luas, tempat bintang-bintang berputar, tempat siang dan malam bergantian. Sementara mikrokosmos adalah dirimu sendiri,
tubuh manusia yang kecil tetapi menyimpan rahasia yang sama dengan jagat raya. Satu adalah cerminan dari yang lain. Murid itu semakin tertarik, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benaknya. Tapi bagaimana hubungannya dengan Al-Fatihah, Guru? Sang guru menghela napas panjang, lalu mulai menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan jarinya. Setiap ayat dalam Al-Fatihah mewakili bagian tubuh manusia. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi juga peta yang menunjukkan jalan menuju makrifat. Sebagaimana alam ini memiliki 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi, Al-Fatihah juga memiliki 7 ayat yang mencerminkan 7 pusat energi dalam tubuh manusia. Mata murid itu membelalak. Jadi, Al-Fatihah bukan hanya doa, tapi juga... Sang guru mengangguk. Ia adalah kunci yang membuka tabir antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia adalah petunjuk bagi mereka yang ingin mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Angin malam kembali berhembus, membawa serta suara dedaunan yang bergetar. Murid itu menatap sang guru dengan rasa ingin tahu yang semakin membuncah. Jelaskan padaku, Guru, di mana letak setiap ayat dalam tubuh manusia? Sang guru tersenyum, lalu meletakkan telapak tangannya di atas dada muridnya. Kita akan mulai dari awal. Bismillah. Murid itu merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Ada sebuah rahasia yang hendak diungkap. Malam itu, perjalanan menuju pemahaman sejati pun dimulai. Malam semakin pekat, tetapi keheningan itu tak membuat suasana menjadi sepi. Ada sesuatu yang bergerak di udara, seperti bisikan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang siap menerima kebenaran. Sang guru mengangkat tangannya, menunjuk ke dahi muridnya. Dengarkan baik-baik. Nak. Ayat pertama dari Al-Fatihah, Bismillah, bukan sekadar kalimat pembuka. Ia adalah sumber segala sesuatu. Ia adalah pintu gerbang menuju pemahaman sejati. Murid itu menatap sang guru dengan penuh perhatian. Apa maksudnya, Guru? Sang guru tersenyum tipis. Kata Bismillah adalah awal dari segala perbuatan. Tapi lebih dari itu, ia juga merupakan sumber energi ruhani. Kau mungkin berpikir bahwa kehidupanmu berasal dari jasad ini, dari darah yang mengalir dalam tubuhmu, dari makanan yang kau makan. Tapi sejatinya, kehidupanmu berasal dari sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tak bisa disentuh dengan tangan, hanya bisa dirasakan dengan jiwa. Ia lalu mengetuk perlahan dahi muridnya. Di sinilah letaknya. Nak, Bismillah berada di sini, di pusat kesadaranmu. Di tempat di mana kau bisa menyatu dengan kehendak ilahi. Dahi manusia adalah tempat pancaran Nur Muhammad, cahaya awal yang menjadi asal-usul segala sesuatu. Itulah sebabnya, ketika seseorang bersujud, ia meletakkan dahinya di tanah. Itu bukan sekadar bentuk kepatuhan, tetapi juga penyelarasan diri dengan cahaya Tuhan. Murid itu terdiam, meresapi kata-kata gurunya. Dahinya berdenyut seolah ada sesuatu yang mulai bergerak di dalamnya. Tapi, Guru, tanyanya dengan suara pelan, kenapa aku tidak pernah merasakannya sebelumnya? Sang guru tersenyum. Karena kesadaranmu masih tertutup oleh dunia. Kau terlalu banyak memandang keluar, mencari jawaban di tempat yang salah. Kau mengira kebenaran ada di dalam buku, di dalam kata-kata orang lain. Padahal kebenaran sejati ada di dalam dirimu sendiri. Angin kembali berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Murid itu merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ada perasaan hangat yang perlahan menyebar dari dahinya, turun ke dalam hatinya. Sang guru menatapnya dengan penuh kelembutan. Jika kau ingin memahami Al-Fatihah, kau harus mulai dari Bismillah. Dan untuk memahami Bismillah, kau harus membersihkan pusat kesadaranmu. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi kebingungan dan keraguan. Biarkan ia menjadi jernih, seperti cermin yang memantulkan cahaya kebenaran. Murid itu menelan ludah. Bagaimana aku bisa membersihkannya, Guru? Sang guru tersenyum, lalu menutup matanya. Kau akan mengetahuinya ketika kau benar-benar siap. Malam itu, murid itu duduk dalam diam, merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada sesuatu yang telah terbuka, tetapi masih banyak yang belum ia pahami.
Perjalanan menuju pemahaman sejati baru saja dimulai. Malam kian larut, tetapi hawa di dalam padepokan terasa semakin hangat. Bukan karena api atau cahaya lampu minyak, melainkan karena sesuatu yang mulai bergerak dalam diri sang murid. Sang guru masih duduk bersila dengan mata terpejam. Ia seakan membiarkan muridnya meresapi apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, ketika angin kembali berhembus, ia pun membuka matanya perlahan. Setelah bismillah, ucapnya, ayat berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dengarkan baik-baik, nak, karena ini adalah inti dari keberadaanmu. Murid itu mengangkat kepalanya, menatap gurunya dengan penuh rasa ingin tahu. Sang guru meletakkan tangannya di dada muridnya, tepat di atas jantungnya. Ini adalah tempatnya. Nak, Ar-Rahman Ar-Rahim bersemayam di dalam hatimu, di dalam jantung yang terus berdetak sejak kau dilahirkan hingga nanti kau kembali ke asalmu. Murid itu mengerutkan kening. Mengapa jantung, guru? Sang guru menarik napas dalam sebelum menjawab. Karena Ar-Rahman berarti kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus bagi mereka yang mengenalnya. Jantungmu, nak, adalah sumber kehidupanmu. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, menghidupkan setiap sel dalam dirimu. Begitu pula kasih sayang Allah. Tanpanya, kau bukan apa-apa. Tanpanya, kehidupan ini tak akan pernah ada. Murid itu merasakan detak jantungnya sendiri, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Setiap detakan jantungmu adalah panggilan ilahi, lanjut sang guru. Kau mungkin tak menyadarinya, tetapi di dalamnya ada zikir yang tak pernah berhenti. Coba dengarkan. Murid itu menutup matanya dan mencoba merasakan denyut nadi di dadanya. Dalam keheningan malam, ia mulai mendengar sesuatu. Sebuah ritme yang konstan, seperti bisikan samar yang tak terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas dalam jiwa. La ilaha illallah. Murid itu terkejut. Ia membuka matanya dan menatap sang guru. Guru, apakah benar jantung kita berzikir? Sang guru tersenyum. Itu adalah rahasia yang tak semua orang ketahui. Sejak kau dilahirkan, jantungmu telah mengucapkan la ilaha illallah tanpa henti. Ia adalah suara ruhmu, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah membuka mata hatinya. Murid itu menggigit bibirnya, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Sang guru melanjutkan. Ketika seseorang mulai memahami bahwa kasih sayang Allah mengalir dalam dirinya, maka ia akan merasakan kedamaian yang sejati. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi kegelisahan. Karena ia tahu bahwa jantungnya sendiri telah bersaksi atas keberadaannya. Murid itu menundukkan kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang menghangat dalam dadanya, sesuatu yang membuat air mata menggenang di matanya. Sang guru tersenyum lembut. Sekarang, kau telah memahami bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sekadar kata-kata. Ia adalah denyut kehidupan yang terus berulang dalam tubuhmu. Namun perjalanan kita belum selesai. Angin malam berhembus lembut, membawa serta rasa tenang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, jantung sang murid mulai berdetak dengan cara yang berbeda. Malam masih menyelimuti padepokan, namun sesuatu telah berubah. Murid itu kini merasakan setiap detak jantungnya dengan cara yang berbeda. Ia sadar bahwa jantungnya bukan sekadar organ yang bekerja tanpa tujuan, tetapi sebuah saksi dari kasih sayang Allah yang terus berdenyut dalam dirinya. Sang guru, yang masih duduk bersila dengan penuh ketenangan, mengangkat kepalanya. Tatapannya kini beralih ke bagian tubuh lain. Ia mengetukkan jarinya perlahan ke perut muridnya. Kita telah memahami Ar-Rahman Ar-Rahim di jantung, ucapnya. Suaranya terdengar lebih dalam. Kini kita melangkah ke ayat berikutnya. Maliki Yaumiddin. Dan tempatnya berada di sini. Murid itu menelan ludah. Di perutku, guru. Sang guru mengangguk pelan. Ya, nak. Karena disinilah pusat dari segala keinginan duniawi. Perut adalah tempat di mana nafsu dikendalikan atau sebaliknya, di mana manusia menjadi budak dari keinginannya sendiri. Murid itu merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya. Apa hubungannya dengan Maliki Yaumiddin, guru?
Sang guru menatapnya dalam. Apakah kau tahu arti dari ayat ini? Murid itu berpikir sejenak. Ia berarti penguasa hari pembalasan. Sang guru tersenyum tipis. Benar. Maliki Yaumiddin mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Hari pembalasan bukan hanya di akhirat, tetapi juga ada di dalam dirimu. Setiap makanan yang kau masukkan ke dalam tubuhmu, setiap nafsu yang kau turuti, setiap keinginan yang kau biarkan menguasai dirimu, semuanya memiliki akibat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab. Murid itu menunduk, mulai mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya. Perut adalah tempat pertama di mana hawa nafsu mengakar, lanjut sang guru. Dari perut, muncul rasa lapar, keinginan, ketamakan. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau akan menjadi budak dunia. Kau akan selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, tak pernah puas dengan apa yang ada. Murid itu menggigit bibirnya. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Guru? Sang guru tersenyum, seolah telah menunggu pertanyaan itu. Dengan puasa. Murid itu terkejut. Puasa? Sang guru mengangguk. Ya, nak. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan untuk menundukkan nafsu. Ketika kau bisa menahan diri dari makanan, kau juga belajar menahan diri dari keserakahan, dari keinginan yang tak perlu. Itulah sebabnya, dalam setiap ajaran sufi, puasa adalah jalan utama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Murid itu terdiam. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Selama ini, ia menganggap bahwa lapar hanyalah sekadar kebutuhan fisik. Tapi kini ia mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sang guru menatapnya dalam. Jika kau ingin memahami Maliki Yaumiddin, maka kau harus belajar mengendalikan perutmu. Karena siapa yang bisa menundukkan perutnya, akan lebih mudah menundukkan hawa nafsunya. Dan siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya, dialah yang benar-benar merdeka. Malam semakin sunyi, tetapi di dalam diri murid itu, sebuah kesadaran baru mulai tumbuh. Perutnya terasa kosong, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kekosongan itu bukan kelemahan, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dini hari mulai menyentuh batas malam, tetapi di dalam padepokan itu, pelajaran masih berlanjut. Murid itu duduk dengan punggung tegak, mencoba mencerna semua yang telah ia pelajari. Ia mulai memahami bagaimana Bismillah berada di dahi, Ar-Rahman Ar-Rahim di jantung, dan Maliki Yaumiddin di perutnya. Namun, sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, sang guru mengangkat tangannya perlahan. Ia lalu menggenggam tangan muridnya dengan erat, kemudian menepuk ringan lututnya. Kita tiba pada ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau tahu di mana letaknya dalam tubuh? Murid itu menggeleng. Sang guru tersenyum. Lihat tangan dan kakimu. Nak, mereka adalah wakil dari ayat ini. Murid itu menatap kedua telapak tangannya sendiri, lalu melirik kakinya yang bersila. Kenapa tangan dan kaki, guru? Tanyanya. Sang guru melepaskan genggamannya, lalu menatap murid itu dalam. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sumpah dan penyerahan diri. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Ayat ini adalah ikrar bahwa hidup kita bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk pengabdian kepadanya. Dan dalam kehidupan dunia, apa yang kita gunakan untuk beribadah dan beramal? Murid itu berpikir sejenak, lalu menjawab, tangan dan kaki. Sang guru mengangguk dengan penuh kepuasan. Benar, dengan tangan, kita berbuat. Dengan kaki, kita melangkah. Dengan tangan, kita memberi. Dengan kaki, kita menuju jalan kebaikan. Tanpa keduanya, kau hanya bisa duduk diam dalam keraguan. Murid itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menatap jemarinya sendiri, mencoba mengingat segala perbuatan yang telah ia lakukan dengan tangannya. Sang guru melanjutkan, tangan dan kakimu akan menjadi saksi atas segala yang kau lakukan di dunia. Jika kau menyentuhkan tanganmu pada kebaikan, ia akan bersaksi di hadapannya.
Jika kau melangkahkan kakimu ke tempat yang buruk, ia pun akan berbicara di hari pengadilan. Murid itu merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Tapi, guru, tanyanya dengan suara lebih pelan. Bagaimana jika seseorang telah banyak melakukan kesalahan? Apakah ia masih bisa kembali? Sang guru tersenyum lembut. Itulah rahasia dari Iyaka Nastain. Kau tak akan pernah bisa melangkah sendiri. Nak, kau butuh pertolongannya. Sebesar apapun kesalahan yang telah kau lakukan, selama kau berserah dan meminta bimbingannya, jalan itu akan selalu terbuka. Murid itu menunduk, merenungi setiap kata yang ia dengar. Tangannya mengepal, lalu perlahan membuka, seakan mencoba merasakan makna dari apa yang baru saja ia pelajari. Sang guru menepuk pundaknya dengan lembut. Mulai sekarang, perhatikanlah kemana kau melangkah. Perhatikanlah apa yang kau lakukan dengan tanganmu. Karena setiap gerakan adalah doa. Setiap tindakan adalah ibadah. Jika kau melakukannya dengan kesadaran penuh. Malam semakin mendekati fajar, tetapi di dalam diri murid itu, cahaya pemahaman mulai menyala. Udara fajar mulai merayap ke dalam padepokan, membawa kesejukan yang menusuk kulit. Namun, murid itu tak merasa mengantuk. Kata-kata gurunya masih berputar dalam pikirannya, mengikat hatinya dalam pemahaman yang semakin dalam. Sang guru, yang masih duduk bersila dengan tenang, kini menggerakkan tangannya perlahan ke punggung muridnya. Jari-jarinya menyentuh tulang belakangnya, dari tengkuk hingga ke pinggang. Kita telah sampai pada ihdinas syiratal mustaqim, ucapnya pelan. Dan kau harus tahu, nak, bahwa ini adalah ayat yang menentukan arah perjalananmu. Murid itu menggigit bibirnya. Apa hubungannya dengan tulang belakang, guru? Sang guru menarik napas panjang. Coba kau pikirkan. Apa yang terjadi jika tulang belakangmu bengkok? Murid itu terdiam. Ia memahami maksud sang guru, tetapi ia ingin mendengar jawabannya langsung. Sang guru melanjutkan, jika tulang belakangmu bengkok, kau tak akan bisa berdiri tegak. Kau akan goyah. Berjalan pun sulit. Begitu pula dengan jalan hidupmu. Syiratal mustaqim adalah jalan lurus yang harus kau tempuh. Jika kau menyimpang ke kanan atau ke kiri, kau akan tersesat, kehilangan arah, dan akhirnya jatuh. Murid itu menelan ludah. Ia merasakan sesuatu yang lain kini hadir di dalam dirinya. Tulang belakang adalah poros keseimbangan, lanjut sang guru. Ia menopang seluruh tubuhmu, sebagaimana jalan lurus menopang kehidupanmu. Setiap gerakanmu bergantung padanya, sebagaimana setiap langkah hidupmu bergantung pada keputusan yang kau ambil. Jika kau ingin menemukan syiratal mustaqim, kau harus menjaga keseimbangan dalam segala hal, dalam pikiran, perbuatan, dan niatmu. Murid itu mengangguk, mulai memahami. Jadi, jika seseorang kehilangan keseimbangan dalam hidupnya, sang guru tersenyum. Maka ia akan merasa goyah, sebagaimana tubuh yang kehilangan kekuatan tulang belakangnya. Itulah sebabnya banyak orang tersesat. Nah, mereka tidak lagi tegak di jalan lurus, tetapi condong ke satu sisi, entah ke dunia yang penuh kenikmatan, atau ke ibadah yang penuh kesombongan. Mereka lupa bahwa syiratal mustaqim bukan hanya jalan lurus, tetapi juga jalan yang seimbang. Angin fajar berhembus lembut, membuat dedaunan di sekitar padepokan bergetar pelan. Murid itu menghela napas panjang, meresapi semua yang baru saja ia dengar. Sang guru menepuk pundaknya. Mulai sekarang, berdirilah tegak. Jaga keseimbangan dalam setiap langkah yang kau ambil. Karena sesungguhnya, jalan lurus itu tidaklah sulit, yang sulit adalah menjaga dirimu agar tetap berada di atasnya. Murid itu menutup matanya, mencoba merasakan tulang belakangnya sendiri. Ia menyadari betapa selama ini ia tak pernah memperhatikannya, padahal ia telah menopang tubuhnya sejak lahir. Fajar mulai merekah, tetapi di dalam dirinya, sebuah kesadaran baru telah lahir. Fajar telah menyingsing, cahayanya perlahan masuk ke dalam padepokan, menciptakan bayangan lembut di lantai kayu. Murid itu masih duduk bersila, pikirannya penuh dengan pelajaran yang baru saja ia terima. Sang guru menatapnya dengan penuh kelembutan.
Kini kita sampai pada syiratal ladzina an'amta alaihim, ucapnya pelan. Dan tempatnya berada di matamu. Murid itu mengangkat wajahnya. Di mataku, guru. Sang guru mengangguk. Ya, nak. Karena mata adalah jendela yang memperlihatkan jalan yang kau tempuh. Jika kau ingin melihat syiratal ladzina an'amta alaihim, maka kau harus membuka matamu dengan benar. Murid itu mengerutkan dahi. Bukankah semua orang bisa melihat, guru? Sang guru tersenyum tipis. Tidak, nak. Banyak yang memiliki mata, tetapi mereka buta. Mereka melihat dunia, tetapi tidak melihat kebenaran. Mereka melihat bentuk, tetapi tidak melihat hakikat. Angin pagi berhembus perlahan, membawa aroma embun yang menyegarkan. Murid itu menatap sang guru dengan rasa ingin tahu yang semakin membuncah. Orang-orang yang mendapat nikmat Allah adalah mereka yang mampu melihat jalannya dengan hati yang bersih, lanjut sang guru. Namun kebanyakan manusia hanya melihat dengan mata jasmaninya, bukan dengan mata batinnya. Mereka melihat dunia sebagai kesenangan, bukan sebagai ujian. Mereka melihat kehidupan sebagai tempat bermain, bukan sebagai perjalanan menuju hakikat. Murid itu menelan ludah. Ia mulai mengingat semua hal yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Kesenangan, kemewahan, perdebatan, kebencian. Semua itu kini terasa begitu dangkal dibandingkan dengan apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana cara melihat dengan benar, guru? Tanyanya akhirnya. Sang guru menutup matanya sejenak sebelum menjawab. Dengan menyucikan pandanganmu. Jangan biarkan matamu dipenuhi oleh hal-hal yang sia-sia. Jangan biarkan matamu melihat sesuatu yang menyesatkan hatimu. Karena apa yang kau lihat, itulah yang akan membentuk dirimu. Murid itu terdiam. Kata-kata gurunya begitu dalam. Ia baru menyadari bahwa matanya bukan sekadar alat untuk melihat dunia, tetapi juga pintu yang bisa membawa kebaikan atau malah menghancurkannya. Sang guru melanjutkan, jika kau ingin berjalan di syiratal ladzina an'amta alaihim, maka kau harus mulai melihat dengan benar. Jangan biarkan cahaya yang masuk ke dalam matamu menggelapkan hatimu. Murid itu mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dunia di sekelilingnya bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanya bayangan dari kebenaran yang sesungguhnya. Cahaya matahari pagi menyelinap ke dalam ruangan, menerangi wajah sang guru dan muridnya. Tapi bagi murid itu, ada cahaya lain yang kini menyala dalam dirinya. Cahaya kesadaran. Mentari pagi mulai naik di langit timur. Sinarnya menembus celah-celah daun di sekitar padepokan. Murid itu masih duduk bersila. Pikirannya tenggelam dalam pelajaran yang telah ia terima sepanjang malam. Namun sang guru belum selesai. Sang guru menatap muridnya dengan tajam, lalu menunjuk kedua telinganya. Kini kita sampai pada Ghairil Maghdubi alaihim waladhalin. Dan tempatnya berada di sini, di telingamu. Murid itu mengangkat tangannya, menyentuh kedua telinganya sendiri. Mengapa di telinga, guru? Sang guru tersenyum tipis. Karena telinga adalah pintu yang menentukan ke arah mana kau akan berjalan. Apa yang kau dengar akan menentukan jalanmu, apakah menuju kebenaran atau justru menuju kesesatan. Murid itu menelan ludah. Ia mulai memahami arah pembicaraan gurunya. Ghairil Maghdubi alaihim berarti bukan jalan mereka yang dimurkai, lanjut sang guru. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya. Mereka mendengar kebenaran dengan telinganya, tetapi menutup hati mereka. Suara kebenaran masuk, tetapi tidak sampai ke dalam jiwa mereka. Angin pagi berhembus lembut, membawa keheningan yang penuh makna. Murid itu merasakan bulu kuduknya meremang. Sang guru melanjutkan, dan waladhalin, itu adalah mereka yang tersesat. Mereka tidak pernah mendengar kebenaran atau mereka mendengarnya dari sumber yang salah. Mereka mengikuti suara-suara yang menyesatkan, dan karena itulah mereka kehilangan jalan. Murid itu menunduk. Ia mulai mengingat semua suara yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Bisikan orang-orang, ajakan yang menggoda, perdebatan yang tidak berujung. Ia mulai bertanya-tanya, berapa banyak suara yang telah ia biarkan masuk ke dalam jiwanya tanpa berpikir lebih jauh? Jika kau ingin menjaga jalanmu tetap lurus,
ucap sang guru. Maka jagalah apa yang kau dengarkan. Dengarlah hanya suara kebaikan. Suara yang membimbingmu menuju kebenaran. Jangan biarkan telingamu menjadi ladang bagi suara-suara yang menyesatkan. Murid itu mengangguk perlahan. Kini ia sadar bahwa setiap kata, setiap bisikan, setiap suara yang pernah ia dengar telah membentuk siapa dirinya hari ini. Sang guru menatapnya dalam. Mulai sekarang, berhati-hatilah. Karena di dunia ini, tidak semua suara adalah kebenaran. Tidak semua yang berbicara adalah pembimbing. Dengarlah dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Murid itu menarik napas panjang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Di luar, kicau burung pagi terdengar begitu jelas. Tapi bagi murid itu, suara yang paling nyata adalah suara dalam dirinya sendiri. Suara yang mulai menemukan jalan yang benar. Cahaya pagi kini sepenuhnya menyinari padepokan. Sang murid masih duduk bersila, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Matanya lebih jernih, nafasnya lebih tenang, dan hatinya terasa lebih lapang. Malam panjang yang ia lalui bukan sekadar pelajaran, tetapi sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Sang guru memandangnya dengan senyum samar. Kini, kau telah mengetahui di mana Al-Fatihah berada dalam tubuhmu. Kau telah memahami bahwa setiap ayat bukan sekadar bacaan, tetapi bagian dari dirimu sendiri. Murid itu mengangguk. Aku mengerti, guru. Bismillah ada di dahi, pusat kesadaran. Ar-Rahman Ar-Rahim bersemayam di jantung, sumber kasih sayang. Maliki Yaumiddin berada di perut, pusat hawa nafsu dan pengendalian diri. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ada di tangan dan kaki, alat pengabdian. Ihdinas syiratal mustaqim di tulang belakang, poros keseimbangan. Syiratal ladzina an'amta alaihim ada di mata, jendela kebenaran. Dan ghairil magdubi alaihim waladhalin berada di telinga, pintu penerimaan ilmu. Sang guru tersenyum penuh kebanggaan. Bagus, kau telah memahami hubungan antara tubuh dan Al-Fatihah. Kini, kau tahu bahwa setiap bagian tubuhmu bukan hanya sekadar daging dan tulang, tetapi juga membawa pesan dari Sang Pencipta. Murid itu terdiam. Ia merasakan dadanya bergetar, seolah ada sesuatu yang hendak pecah dalam dirinya. Tapi, guru, apakah ini berarti bahwa setiap manusia telah membawa Al-Fatihah dalam dirinya sejak lahir? Sang guru menatapnya dalam. Ya, nak. Setiap manusia telah membawa kebenaran dalam dirinya. Masalahnya adalah, apakah mereka menyadarinya atau tidak? Sebagian besar orang hanya membaca Al-Fatihah dengan bibir mereka, tetapi tidak dengan jiwa mereka. Mereka menghafalnya, tetapi tidak memahaminya. Mereka mengulanginya setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar hidup di dalamnya. Murid itu menelan ludah. Kini ia memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar bacaan doa. Mulai hari ini, lanjut sang guru, jangan hanya membaca Al-Fatihah. Rasakan ia di dalam tubuhmu. Hidupkan setiap ayatnya dalam tindakanmu. Biarkan ia menjadi bagian dari langkahmu, dari penglihatanmu, dari setiap nafas yang kau hembuskan. Angin berhembus pelan, membawa aroma embun yang segar. Murid itu menutup matanya sejenak, merasakan udara masuk ke dalam paru-parunya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai. Sang guru menepuk bahunya. Perjalananmu belum selesai. Nak, ini baru permulaan. Murid itu mengangkat wajahnya. Cahaya pagi menyinari matanya, membawa sebuah keyakinan baru dalam hatinya. Hari itu, ia tidak hanya memahami Al-Fatihah. Ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri.